Atau opening? Openingnya simpel banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kita mah ya emang kita lagi berlima ini. Kita mau ngobrol aja ya perihal atau tentang quarter life crisis. Jadi pasti banyak dari pendengar rekaman ini pasti anak-anak muda umuran 20 gitu ya, yang lagi menjalani atau mengalami kehidupan transisi antara masa remaja dengan kedewasaan, dan biasanya terjadilah krisis quarter life ini. Nah, bersama aku atau bersama saya ini sudah berkumpul 4 orang lainnya. Di sebelah kiri saya ada Jidan. Nggak asli lah. Rajinnya. Atau kenalanlah sendirilah. Sebelah kiri saya ada siapa nih? Saya Jidan. Selanjutnya ada siapa nih? Saya Badru. Selanjutnya? Saya Fikri. Selanjutnya? Dan saya Rohadi. Kami berlima dari Partai Udang Berang. Nah, kita lanjut aja ya. Apa itu quarter life crisis kan? Maka dari itu, kepada yang sudah membaca jurnal silahkan kasih pengertiannya. Enggak? Silakan Kang Badru. Quarter life crisis, kata lainnya sih itu ya perpindahan dari remaja ke dewasa. Jadi di dalamnya itu ada 5 fase sih. Ada fase-fasenya? Iya, ada fase-fasenya. Yang pertama itu apa? Selamat malam dirikan. Jadi gimana ya, di dalamnya itu ada panik segala macam gitu, takut ini itu. Udah ya nanti buka. Tapi Bang Badru sendiri udah ngalamin itu quarter life crisis atau sedang mengalami gitu? Sedang mengalami banget gitu. Saya malah kalau dilihat dari jurnal yang Tumser. Dari mahasiswa Bandung itu, saya kayaknya termasuk quarter life crisis tinggi gitu. Soalnya ngerasa panik banget gitu. Jadi misalkan lagi gabut, biasanya kalau masih SMA kan gabut paling main game gitu kan ya. Tapi sekarang kalau misalkan gabut itu justru ngerasanya gini-gini aja ya, ngapain ya gitu. Jadi kalau misalkan ngobrol ya paling ngobrol buat sharing, buat pemikiran kedepannya bisa dapat apa, bisa mau gimana gitu. Jadi lebih tenang gitu. Kalau sekedar main game doang nanti kesannya malah makin jadi gini ya, nggak dapat apa-apa gitu. Terus quarter life crisis juga ternyata udah ada ininya, emang ada yang istilahnya neliti kalau gitu mah, karya ilmiah. Itu juga ada 5 fase sih. Yang fase pertama itu nanti bakalan ada perasaan terjebak dalam berbagai macam pilihan. Terus nggak mampu gitu kalau mau harus jalanin dalam hidup, pemutusan gitu. Emang labil lah, masa-masa labil sih kalau kata kita gitu mah. Pokoknya gitulah, masa-masa labil. Emang masih bingung sih, tadinya kan remaja cuma ngerasain gabut, main, udah. Tapi kalau sekarang ngerasain itu gabut, tapi kedepannya mau gimana gitu. Gitu aja sih. Jadi intinya mah quarter life crisis itu masa dimana biasanya itu yang ngalamin anak 20-an, anak umur 20-an. Iya. Mempertanyakan hidupnya ya, masa lalunya kayak gimana, sekarang lagi kayak gimana, kedepannya mau kayak gimana, kayak gitu mungkin. Iya gitu. Dan kayaknya sih semua orang ngalamin itu semua ya. Semua orang, soalnya lihat SO-SO teman-teman juga ya yang seangkatan gitu, kayak kebanyakan galau gitu sama masalahnya. Padahal waktu zaman SMA sih, termasuk saya sendiri, kalau misalkan di SO itu ya paling yang happy-happy aja gitu. Emang ke masalah juga nggak terlalu baper gitu. Jadi sebiasa mungkin aja, dianggap biasa masalahnya juga. Tapi sekarang beda, dibawa galau banget, masalah kecil juga. Overthinking gitu. Overthinking, apalagi masalah cewek. Perbatinan. Emang cewek masalah gitu Bang? Luar biasa. Cukup bermasalah sih. Malah itu aspeknya
80% berpengaruh. Sisanya 20%? 20% yang lain, masalah yang lain itu masih bisa diberang-berangkan gitu. Berang-berang. Kalau masalah cewek ternyata itu sih mungkin kelemahan saya di situ. Padat berarti ya. Ya. Silakan gitu ya, kalau saya ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi kira-kira faktor penyebab quarter life crisis itu yang paling tinggi apa sih? Kalau saya sendiri gimana ya? Saya emang tipikal orang yang dari dulunya mungkin perfeksionis atau gimana ya. Jadi kalau misalkan apa-apa harus sesempurna mungkin gitu. Terus pas saya di umuran istilahnya simpelnya dari keluar SMA aja, saya punya planning, tapi dari situ banyak gitu. Jangan ke hasil dulu deh. Dari proses aja saya ngerasa kok ini nggak sesuai sama yang saya pikirin dari awal gitu. Maksudnya di situ saya nemu kaget, oh ternyata gini. Terus ke hasil juga ya gitu otomatis nggak sesuai banget, nggak sesuai ekspektasi. Jadi ya gitulah, kayak ada banyak ini hal-hal baru gitu yang saya temuin dari sini. Jadi udah mas saya gitu kan bakat dari apa? Dari orang overthinking gitu ya. Dari awal juga udah overthinking, udah suka mikir gimana. Terus pas sekarang ngalamin gini, emang dari lagi pas segini makin jadi-jadi deh gitu kepikirannya, emang jadi makin baperan ke soal permasalahan yang itulah dihadapi. di hidup mana yang dihadapi. Gitu sih simpelnya. Bang Fikri mau sharing gak tentang quarter life crisis? Aduh, kayak motor ya. Aduh. Ini yang ditunggu-tunggu dari fraksi Bandung. Ya, Sebagai ketua GMI. AMI. Oh, MI. Ini mau belak-belakan. Kontra Tidak bawa eksternal. Tidak bawa eksternal. Ya kalau menurut saya gitu ya, quarter life crisis itu masa krisis yang menimpa seseorang di umur 20 tahunan gitu. Seperti yang sedang saya alami sekarang ini. Kalau menurut saya quarter life crisis itu saya alaminya sih seperti kita khawatir akan masa depan diri sendiri gitu. Kedepannya mau jadi apa gitu. Meskipun saya sendiri lagi kuliah ataupun apa gitu kan nggak tahu kedepannya mau jadi apa gitu. Justru itu yang membuat saya kepikiran terus gitu. Cara ngadepinnya gimana gitu. Apalagi kan kuliah nggak gratis gitu. Bayar duit tentunya. Bising emas gitu dikujukut. Meskipun Kebangsaan. kuliah atau apa kan gitu udah menjamin Dari kita mana? jadi sukses ataupun apa. Kadang itu yang membuat benar-benar gitu overthinking yang luar biasa. Jadi Overthinking. nenanginnya gimana gitu, caranya gitu. Bos Didan mungkin mau jawab cara menenangkan ketika Iya. kita overthinking atau Mhm. ketika krisis itu melanda kehidupan gitu. Gitu soalnya kan pasti ngeguncang gitu. Cara ngadepinya gitu. Kalau Tama radang kayak juga. Boleh sih kalau misalkan punya pandangan apa nih buat kesimpulan gitu. Kenapa dia gini ya? Saat yang saya dia. Gak kena mulai. Oh ya oke. Di situ oke Ki, baik ya. Berbicara tadi kan Bang Fikri berbicara di umur 20 ya. Apakah umur itu sangat berpengaruh buat quarter life crisis ini? Menurut saya sih enggak, tergantung kita gitu. Kayaknya ada juga yang udah ngalamin di zaman SMA gitu ya. Ya. Karena tergantung lingkungannya juga. Iya. Barangkali emang di kehidupannya waktu SMA sudah menghadapi beberapa masalah. Bahkan ketika kita emang ada yang lulus kuliah, itu bingung gitu mau jadi apa gitu. Orang lain udah jadi gini, teman kita udah jadi apa gitu. Tapi kita masih di sini aja gitu, belum jadi apa. Tapi emang itu pikiran yang toksik sih kalau kita terus-terusan ngebandingin diri kita sama orang lain. Karena ya sangat melelahkan banget sih kalau terus-terusan membandingkan, padahal setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Tapi boleh jadi motivasi kita juga kan, buat kita lebih dari dia. Atau Ketika kita mampu menerima perbandingan itu secara positif, itu akan menjadi hal yang baik. Tapi ada kalanya hal tersebut malah jadi pembendung Bumerang. kita gitu, bumerang gitu ya, malah bikin kita down segala macam. Oke, gini aja nih. Tadi kan quarter life crisis itu berbicara masa depan ya. Berarti apakah ini ada hubungannya dengan cita-cita atau gimana? Ya ada pastilah, bisa jadi tujuan hidup kita gitu. Ya, karena apa yang Salah satunya kita gitu. lakuin sekarang
berdampak kepada kita yang akan datang. Iya. Di dalamnya termasuk cita-cita Iya. kita ya di depannya. cita-cita. Justru kan quarter life crisis juga disebutnya kayak masa Pendewasaan. perubahan gitu kan ya, pembentukan. Jadi kalau di masa kita sekarang ini misalkan malah nggak peduliin gitu, malah nyari pelampiasan apa, kayaknya bakalan berat deh buat kedepannya gitu. Jadi sebisa mungkin sih kalau saya pribadi ya sekarang didalami aja gitu, walaupun emang terasanya aneh. Dia didalami harus gimana-gimana gitu. Di dalam itu maksudnya gimana bos, dijalani atau gimana gitu? Dijalani, jadi maksudnya kalau kita lagi ngerasa gimana, kita cari apa yang bisa nenangin gitu. Nikmatin gitu. Misalkan saya gini, saya lagi kepikiran gini nih, terus harus misalnya gimana, jadi saya milihnya ngobrol gitu, ngobrol buat tahu, oh ternyata gini nih. Dari Jadi sudut kawan-kawan gimana gitu ya? nggak usah terlalu panik gitu. Terus dari situ saya mikir lagi, kedepannya berarti harus gini buat kita coba gitu. Emang kan disebutnya juga masa percobaan gitu. Kalau masa pendewasaan awal itu masih kita coba-coba hal-hal baru gitu. Jadi biar nanti yang cocok buat kita apa gitu. Soalnya kan fase ini juga umumnya dari umur 20 sampai 30 tahun gitu. Umumnya gitu. Tapi Panjang ada ya. yang Ketika Jadi pas SMA udah ngalami gitu ada. ada juga, emang beda-beda sih. Ini kalau menurut saya sih bang, ada quarter life crisis ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu, kayak sosial media. Karena di zaman sekarang itu segala sesuatu seringkali diupload atau diunggah ke sosial media, dan itu kadang-kala jadi apa ya, membuat kita itu jadi kayak Insecure. tertekan gitu atau insecure gitu. Orang lain udah bisa kayak gini tapi kita masih kayak gini. Nah itu juga jadi faktor sih selain daripada diri kita sendiri gitu. Iya sih. Nah kalau Bos Didan menghadapi sosial media ini kayak gimana gitu? Apakah tetap bermain sosial media atau kayak gimana? Atau itu kebutuhan khusus gitu? Kalau kebutuhan khusus sih enggak ya, maksudnya dari segala aspek gitu, bukan dari sosial media aja, kayak lingkungan gitu kan. Ya ambil positifnya aja gitu, karena kan semuanya juga ada baik dan buruknya gitu, untuk membentuk kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, Banyak juga informasi ya di sosial media itu. Iya, Jadi bukan cuma buat hiburan doang gitu. iya. Tapi menurut aku sih ada baiknya kalau kita itu nggak serta-merta segala diunggah gitu. Iya. Kita juga turut menjaga perasaan orang lain, barangkali ada perasaan orang lain yang tersinggung karena postingan kita gitu. Kalau emang niatnya untuk mendukung orang lain agar termotivasi, itu baik sih, tapi kemudian harus diikuti dengan tutur kata yang baik juga gitu. Jangan sampai menimbulkan kecemasan bagi orang lain gitu. Iya. Intinya semuanya harus ada filternya, bukan gudang garam filter. Kayak sampurna gitu. Nah, Di filter dulu. di filter. Oke, bicara quarter life crisis nih. Tadi gue quarter krisis. Benar-benar. Berarti status juga mempengaruhi nggak sih? Satu apa tuh? Semua hal, misal antara pekerja, anak kuliah, atau yang udah nikah muda ya, itu mempengaruhi nggak sih? Sebenarnya mempengaruhi sih menurut saya, karena bisa jadi itu jadi faktor pendorong kita gitu buat lebih giat lagi ataupun lebih termotivasi lagi ke depannya, seperti giat belajar, semangat. Kayaknya yang pekerja ataupun yang mahasiswa ataupun yang udah nikah tetap mengalami quarter life crisis ini ya. Tapi mungkin dengan substansi yang berbeda-beda gitu. Yang bekerja mungkin mikirin ke depannya masa mau kerja gini-gini aja. Yang lagi usaha mungkin mikirin kenapa usahanya gini-gini aja. Iya. Yang mahasiswa apalagi masa sampai umur segini masih minta uang sama orang tua gitu. Belum bisa ngasilin. Tapi menurutku sih ya ini bagian dari proses gitu yang harus kita jalani. Bill Gates juga nggak serta-merta jadi Bill Gates yang sekarang gitu, yang bisa nyebarin virus. Kayaknya di mute sih. Kayaknya di Itu apa nih? Konspirasi elit global ya. Tapi gini sih, kalau disebut aspek lingkungan ya gitu pasti berpengaruh banget. Mungkin ini sih salah satunya dari quarter life crisis itu, dari ada beda-beda gitu kan. Waktu misalkan
SMA masih sama kan, sama-sama belajar semua anak-anak tuh seumuran kita. Maksudnya lingkungannya Iya. cuma itu aja. Emang gitu. umumnya gitu kan, Nggak- tapi nggak nyebar. tapi kalau pas udah keluar kan, udah sama kita kan lebih ini, lebih mikir kita kan lebih dewasa kan buat kedepannya. Misalkan yang lain, oh udah ada yang nikah nih, yang lain ada yang kerja nih, misalkan yang lain masih kuliah, mungkin yang kuliah lihat yang kerja, Pengen oh kerja. dia mah udah kerja gitu, udah bisa ngasilin uang sendiri, udah nggak minta, udah istilahnya nggak ada rasa nggak enak lah sama orang tua. Tapi sisi lain pasti yang udah kerja juga mikir, duh yang itu mah beruntung masih bisa kuliah gitu, lah saya di sini udah kerja aja gitu. Sama sih gitu, kalau misalkan yang orangnya insecure pasti mikirnya gitu, dia mah enak, padahal sebenarnya semua orang punya masalah gitu. Ya mungkin ini sih fasenya masih dari remaja tapi udah masuk ke lingkungan yang dewasa. Jadi si lingkungan udah ngedorong gini tapi kita sendiri belum siap gitu. Bukan belum siap sih, masih maksudnya belum tahu, masih harus belajar Masih lagi, ancang-ancang. didalami ya. Mau Perkenalan dulu lah istilahnya. Di masa-masa kayak gini kan kita sering sekali overthinking gitu ya, mikirin kehidupan. Tapi kita itu baiknya itu mikirin karir kita, kehidupan kita, atau tetap juga menikmati dunia selagi bisa gitu. Kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih ya dibuat sebalance mungkin sih di umur segini tuh. Jadi misalkan kita nikmatin, ya harus ada nikmatin gitu, enjoy biasa. Kalau perlu main ya main, perlu refreshing. Tapi sisi lain sekarang kita harus mikirin sih, masalah kita gini, cari solusinya gimana, atau cara ngobrol sama orang lain, sharing atau gimana gitu, bikin ide apa gitu sih, harus di balance gitu aja. Jadi jangan kayak waktu SMA kan, saya pribadi misalkan apa-apa ya pasti larinya ke gitu, pelampiasan main atau apa gitu. Tapi sekarang enggak sih, susah. Misalkan udah main, iya pas main tenang, tapi pas balik lagi di kamar sendiri mikir lagi gitu sih, lebih banyak galaunya. Jadi kalau bisa ya waktu main-main, waktu buat cari solusi sih, ide buat kedepannya gitu. Pikirnya gimana? Gimana apanya? Cara apa sih ininya gitu? Iya, ngadepin ini Ngadepinnya gitu. gitu. Santai, enjoy dengan menikmati hidup, atau tetap kita harus linear gitu, mikirin karir kita ke depan kayak gimana? Ya kalau misalkan ketika overthinking atau apa gitu, kita mantap atau apa gitu ya. Ya ngumpul gitu sama kawan-kawan yang bisa diajak diskusi, tukar pikiran gitu. Minta pandangannya gitu. Itu bisa jadi masukan buat kita. Nah, meskipun kita yang nentuin itu kita sendiri gitu. Iya. Kita harus paham ini sih, porsi kita segimana gitu. Kalau misalkan kita dari sini kan disebutnya misalkan masih perkenalan fase dewasa nih, tapi kita udah full aja ngejalanin. Sedangkan porsi kita juga masih butuh main gitu, butuh refreshing. Jadi nantinya takutnya malah gimana gitu kan, takutnya kelainan berpikiran, mikirnya jadi terlalu gimana gitu sih. Nggak tahu sih, orang kan beda-beda. Kalau kita makan mie ayam, misal ya, Ya, perut kita cuma bisa nampung 2 porsi, tapi kita makan 3 porsi. Nah, gitu. Niatnya pengen kenyang tapi malah muntah kan? gitu Ya. maksudnya sih. Kalau di hiperbolakan, Dianalogikan. bola, boy. Oke, sekarang lebih dalam ya mungkin ya. Bos Badrus sendiri nih, sedang di fase quarter life crisisnya di bidang apa nih? Apakah pekerjaan atau percintaan atau karir atau apa? gimana ya, kalau di fase sekarang sih lebih ke mungkin karir ya condongnya ke, maksudnya ke depannya harus gimana gitu. Emang masih bingung juga sih sebenarnya. Ya mungkin itu sih karir. Kalau selebihnya misalkan kalau udah sukses sih yang lain ngikut ya. Ya gitu sih, masih bingung buat kedepannya gimana. Kayak ngeblank. Quarter life crisis, masa pendewasaan gitu. Masa-masa krisis yang menimpa hidup seseorang di umur 20 tahunan gitu. Jangan dong, jadi Balik lagi ke definisi dong. Pidato, boy.
tapi nggak kabeh. Tadi lo. Tapi kan Tadi pas quarter sendiri. life crisis kan Asuh gua. banyak bidangnya gitu. Iya. Kalau Kan Bos Sidan sebatas sendiri di masa sisi depan. kehidupan yang sebelah mana mengalami kebingungan atau kecemasan ini gitu? Kebingungan dia di masa sekarang dan masa depan sih, maksudnya ya balance lah Di gitu. bidang apa gitu misal? Ya Kebanyakan gitu, lebih condong di bidang apa? Cherry lah. ya enggak boy, cari terus. Kayaknya sih di semua bidang kehidupan kita, aspek kehidupan kita Mempunyai terpapar masalah gitu. masing-masing. Terpapar krisis ini gitu. Iya, krisis masing-masing pasti ada di berbagai bidang quarter life ini. Cuma sekarang kayaknya lebih baper gitu ya, masalah dikit Lebih juga ke ke masalah. Pensupport gitu. Nah. Di sisi lain itu kan harus ada support, tapi bukan estes gitu. Wah, Oh, aduh. Jangan dilanjut. ML gitu. gitu sih kadang saya sendiri mikir ya. Kadang suka mikir masa lalu juga. Saya SMA ngapain aja gitu. Kalau lihat kok sekarang dilihat anak-anak lain yang masih SMA kok udah punya pencapaian gini gitu. Iya benar. Teman-teman lain yang seangkatan kok udah bisa ngehasilin gini gitu. Sedangkan saya cuma diem aja. Itu sih kayaknya lebih ke insecure deh. Sama sih seperti saya waktu ngelihat balik lagi tolak ukurnya ke masa SMA atau masa sekolah gitu kan. Kalau di sekolah dulu kan Biasa apatis, iya apatis banget gitu. Maksudnya nggak pernah bergaul lah, jarang gitu bergaul sama tetangga kelas apalagi sama luar sekolah. Justru di quarter life crisis ini kita tuh harus banyak-banyak bersosialisasi gitu. Maksudnya itu teh buat ngebentuk diri kita sendiri gitu.